Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Asifa Senon Aulia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau dengan nomor mahasiswa 209110051 dari kelas 2A Teori Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 3 teori komunikasi kelompok menurut para ahli. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa komunikasi kelompok itu. Komunikasi kelompok atau group communication berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Kalau menurut Michael Bergen dan Michael Ruffner, komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecah masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Berarti ada 4 elemen yang tercangkup dalam definisi tersebut, yaitu interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi, maksud atau tujuan yang dikehendaki, dan kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya. Bagaimana terjadinya komunikasi kelompok? Proses komunikasi kelompok dilakukan setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya dan harus dapat mengukur umpan balik secara verbal maupun nonverbal dari setiap anggotanya. Jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi yaitu 3 atau sampai 20 orang. Setelah membahas apa itu komunikasi kelompok, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 teori komunikasi kelompok menurut para ahli. Teori perbandingan sosial. Teori mengenai perbandingan sosial ini pertama kali dirumuskan oleh Leon Festinger. Maksud dari teori ini adalah proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial yang ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai dirinya sendiri atau yang disebut self-evaluation. Dan kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Maka dengan kata lain, tindakan komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu-individu lainnya. 2 hal yang dibandingkan berarti sangat berhubungan dengan pendapat atau opini dan kemampuan. Proses pembandingan sosial dapat melibatkan orang-orang yang mengenal kita atau diri mereka sendiri dengan mengevaluasikan perilaku, kemampuan, dan sifat dengan orang lain. Kita bisa membandingkan diri mereka dengan kelompok teman sebaya atau dengan orang yang serupa dengan diri kita. Menurut Festinger, seseorang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain pada saat tidak ada standar ketepatan yang dapat digunakan. Dengan perkataan lain, seseorang akan menggunakan ukuran-ukuran yang objektif atau realitas objektif sebagai dasar penilaiannya selama ada kemungkinan untuk melakukan hal itu. Tetapi kalau kemungkinan itu tidak ada, maka orang akan menggunakan pendapat atau kemampuan orang lain sebagai ukurannya. Perbandingan sosial dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain yang memiliki level yang lebih rendah dalam hal yang dibandingkan. Perbandingan semacam ini disebut dengan downward comparison. Lalu yang kedua, yaitu membandingkan diri dengan orang yang memiliki level di atasnya. Perbandingan ini disebut dengan upward comparison. Lalu kita akan membahas teori yang kedua, yaitu teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial ini dikemukakan oleh John T. Bauth dan Holt Kelly. Teori ini didasari pada pemikiran bahwa seseorang dapat mencapai satu pengertian mengenai sifat kompleks dari kelompok dengan mengkajikan hubungan di antara 2 orang. Suatu kelompok dipertimbangkan untuk menjadi sebuah kumpulan dari hubungannya antara 2 partisipan tersebut. Perumusan tersebut mengasumsikan bahwa interaksi manusia melibatkan pertukaran barang dan jasa atau bahkan biaya dan imbalan dipahami dalam situasi yang akan disajikan untuk mendapatkan respon dari individu-individu selama interaksi sosial. Jika imbalan dirasakan tidak cukup atau lebih banyak dari biaya, maka interaksi kelompok akan diakhiri, atau individu-individu yang terlibat akan mengubah perilaku mereka untuk melindungi imbalan apapun yang mereka cari.
Menurut Thibault dan Kelly, asumsi teori pertukaran sosial dalam komunikasi kelompok adalah nomor 1, sebagai makhluk sosial, manusia menyukai ganjaran dan menghindari hukuman. Yang kedua, manusia mengevaluasi biaya dan ganjaran yang diterima dengan menggunakan beberapa standar yang berubah-ubah dan berbeda-beda bagi setiap orang. Yang ketiga, hubungan manusia bersifat saling bertergantungan dan berfungsi sebagai sebuah proses. Nah, pendekatan pertukaran sosial ini penting karena berusaha menjelaskan fenomena kelompok dalam lingkup konsep-konsep ekonomi dan perilaku mengenai biayanya dengan imbalan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang teori keseimbangan. Teori ini dirumuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Interpersonal Relations. Teori keseimbangan atau balance teori ini membahas mengenai hubungan-hubungan antar pribadi, antar individu-individu sebagai bagian dari struktur sosial dengan memusatkan perhatian pada daya tarik seseorang, yaitu semua keadaan kognitif yang berhubungan dengan perasaan suka dan tidak suka terhadap individu-individu dengan objek-objek lainnya. Teori ini juga menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselarasan dan ketegangan sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Keadaan seimbang akan muncul bila hubungan antara ketiganya memiliki sifat positif dalam berbagai hal atau jika terdapat dua sifat yang negatif dan satu positif. Semua kombinasi lain adalah tidak seimbang. Tiga simbol yang sangat penting dalam sistem Heider yaitu simbol P yang menunjukkan orang atau person, O yang berarti orang lain atau kelompok lain, dan X yang berarti objek fisik, benda, gagasan, atau peristiwa. Tujuan teori keseimbangan sendiri adalah untuk melihat kelompok yang mempunyai hubungan dengan keadaan antar pribadi yang berkaitan dengan dimensi struktural dari perasaan suka. Teori ini juga bermanfaat agar terjalin komunikasi yang terbuka di dalam kelompok. Itulah teori komunikasi kelompok yang bisa saya jelaskan dari berbagai sumber yang ada. Jika ada perkataan salah atau salah pemaparan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.